Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bioteknologi bagian 1 bersama dengan Amelia Sains. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, di antaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Misalnya bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup, misalnya enzim ataupun alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, tentunya yang bagaimana mikroorganisme yang akan kita pakai? Mikroorganisme yang sudah baik banget yang mau membantu bioteknologi. Penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroba untuk mendapatkan suatu produk barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan manusia melalui suatu proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler, disebut juga rekayasa genetika, dalam rangka pembuatan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keunggulan dari bioteknologi konvensional atau tradisional diantaranya: 1. Biaya yang diperlukan relatif murah. 2. Teknologi yang digunakan relatif lebih sederhana. Dan yang ketiga, pengaruh untuk jangka panjang biasanya sudah diketahui. Ada keunggulan, ada juga kelemahannya. Kelemahannya antara lain: 1. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang kedua, hasil yang didapatkan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, cenderung memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Yang keempat, proses perbaikan genetik tidak terarah. Bioteknologi modern memiliki beberapa kelebihan seperti: 1. Dalam perbaikan sifat genetik dapat dilakukan terarah. Yang kedua, kendala ketidaksesuaian genetik dapat diatasi. Serta yang ketiga, dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Nah, selain kelebihan, tentu ada juga kelemahannya.
Kelemahannya antara lain biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal. Yang kedua, teknologi yang diperlukan berupa teknologi-teknologi yang canggih. Dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Keunggulan hasil bioteknologi modern antara lain di bidang peternakan berupa ternak unggulan hasil dari manipulasi. Di bidang pangan seperti buah tomat hasil manipulasi yang tahan lama. Di bidang pertanian seperti tanaman jagung serta kapas yang resisten terhadap suatu serangan penyakit tertentu. Di bidang farmasi dan kedokteran berupa hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli. Ini adalah tabel daripada bioteknologi yang konvensional. Jadi nama mikroorganisme, bahan, dan produknya. Jadi mikroorganisme apa, bahannya yang dipakai itu apa, nanti akan menghasilkan produk apa. Jadi ada semua di tabel ini. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tadi, namun masih terus dikembangkan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya nggak mungkin loh, suatu saat nanti kalian yang jadi penemu penggunaan bioteknologi yang lainnya. Makanya terus belajar yang rajin. Kalau kamu rajin belajar, pasti kamu makin pintar, nanti akan bisa menemukan sesuatu yang baru. Seperti biasa, di akhir video pembelajaran selalu ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada beberapa soal yang berkaitan dengan isi video pembelajaran tadi. Selamat mengerjakan.